Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bertemu kembali. Sehat-sehat Bapak Ibu? Dijaga kesehatannya, musim kadang panas, kadang hujan, kita nggak tahu. Tapi tetap jaga kesehatan. Lebih baik kalau misalkan badannya kurang sehat, ditunda dulu keluar aktivitas di luar sampai benar-benar sehat, nanti bisa bertemu kembali insyaallah. Nah, malam kali ini jamaah rahimakumullah kita masih di surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at ayatnya adalah ayat yang ke-27 sampai 33. Itu berbicara terkait dengan isbatul ba'tsi. Allah menguatkan lagi, mengingatkan lagi dan mengulang lagi terkait dengan pasti adanya kebangkitan. Bi khalqis samawati wal jibal. Dengan apa Allah kemudian meyakinkan pada manusia, khususnya dengan Allah itu bisa menciptakan langit-langit loh, dan bumi dan gunung. Tidak hanya langit tapi langit-langit. Kalau orang mengatakan di atas langit ada langit, masih ada langit, maka langit-langit. Allahu a'lam, saya tidak tahu persis dan jarak antara satu langit dengan langit di atasnya itu berapa kilometer, berapa ratus atau berapa juta kilometer, Allah alam. Jadi sangat berjarak. Ayat ke-27 sampai 33 di surah An-Nazi'at, jamaah rahimakumullah, kita lihat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Ada satu pertanyaan. A'antum asyaddu khalqan, apakah penciptaan kamu itu asyaddu khalqan, yang lebih hebat, atau as-sama, penciptaan langit, banaha, yang telah dibangunnya, yang telah diciptakan oleh Allah. Jadi ini mau mengkomparasikan apakah penciptaan manusia itu apakah lebih sulit dari menciptakan langit-langit? Apakah menciptakan langit itu tidak lebih sulit daripada menciptakan manusia? Jadi kemudian mana yang lebih sulit? Sekalipun sulit bagi manusia dan manusia tidak akan mampu bisa menciptakan seperti itu, ternyata bagi Allah adalah yasir, mudah. Apalagi membangkitkan manusia dari kematian gitu. Yang susah bagi Allah, yang susah bagi manusia, itu kemudian mudah bagi Allah. Kalau misalkan kita suruh menjelaskan, coba ciptakan langit kemudian menciptakan sesuatu yang mengambang, tidak bergerak tapi kemudian mengambang, tidak nyentuh dengan tanah. Itu ada pesawat pada kemudian tidak jatuh mengambang tapi dia berjalan. Dan itu kecil. Nah itu kalau drone itu tidak berjalan, bisa tetap di satu titik, dia tidak jatuh. Iya, tunggu aja sampai baterainya habis. Nah, ya kan? Dia menggunakan tenaga matahari. Tunggu kalau sore, kalau waktu hujan nggak ada matahari, itu kan baru kecil. Allah menciptakan yang besar, lebih besar. Sebenarnya saya sudah mempersiapkan satu video jamaah rahimakumullah, tapi kemudian agak susah dibuka terkait dengan penciptaan langit. Jadi kita kalau misalkan dari Masjid Al-Aman ditarik gitu, lihatnya semakin jauh, semakin luar, itu kan Masjid Al-Aman kelihatan makin kecil, dan kita bisa melihat alam semesta yang luas, alam semesta yang sangat luas itu. Nah, a'antum asyaddu khalqan amis sama, yang kemudian disifati langit itu dengan rafa'a samkaha fasawwaha. Rafa'a, Allah itu meninggikan, samkaha, bangunannya, fasawwaha, dan menyempurnakannya. Jadi kalau misalkan ditanya langit itu apa
Kalau kita ditanya tentang definisi langit, bagaimana mendefinisikan apa itu langit? Langit-langit apa oke? Langit-langit plafon kita tahu ya. Ini adalah langit. Ada yang mengatakan semua yang di atas kita termasuk bagian daripada langit. Semua yang berada di atas adalah langit. Langit kemudian terus lihat mana langit itu di atas. Kalau tanya, langit niku berwarna atau tidak Bapak Ibu? Berwarna atau tidak? Kalau kita melihatnya dari bumi kelihatan berwarna. Warnanya apa? Hitam, putih, hijau. Napa Pak Ali? Warna apa? Warnanya adalah biru. Ya, biru. Dari mana warna biru? Bagaimana kalau anak kita tanya, Pak, yang ngecat langit siapa ya? Gitu. Kelihatan biru, siapa yang ngecat? Nah, gitu. Mau dijawab Allah yang ngecat. Yang ngecat itu, kasih ngecat itu. Ada yang berpendapat semakin jauh itu kelihatan birunya semakin jauhnya. Ada yang berpendapat itu adalah pantulan dari laut yang kemudian terpantul ke atas, Allah alam. Ya, ilmuwan punya jawaban masing-masing. Nah, di sini Allah kemudian meninggikan dan menyempurnakan penciptaannya. Wa aghbasha lailaha wa akhraja duha. Wa aghbasha menjadikan lailaha, malamnya itu gelap gulita. Jadi Bapak Ibu, langit sebenarnya itu gelap atau tidak? Langit itu gelap atau tidak? Gelap kan? Langit itu gelap. Maka kemudian Allah menerangi dengan matahari bagi kita yang ada di bumi. Gelap gulita. Wa akhraja, dan menjadikan siangnya, mengeluarkan buhaha, terang benderang, mengeluarkan cahayanya. Jadi Allah kemudian menjadikan malam gelap gulita di langit kemudian dicahayai dengan waktu duha yang kemudian menjadi terang, menjadikan siangnya terang benderang. Bisa kayak gitu Bapak Ibu, malam gelap siang terang. Dan kita berada di negara yang bisa menikmati siang dan malam secara bergantian. Bapak Ibu, kalau misalkan di Goden ini waktunya siang terus, senang tidak? Yang jualan kerupuk, bisnis kerupuk, senang tidak? Kan bisa orang kayak gitu. Wah, yang penting kemudian terang gitu. Yang bikin genteng kemudian bisa jemur genteng, nanti kemudian terus diangkat, dibakar, dijual. Dia ada waktu malam. Yang kemudian maunya waktu malam dikasih malam terus, gak siang-siang. Akan menjadi dingin kalau malam terus. Siang terus tidak, malam-malam pun panas, akan menjadi panas. Maka Allah memberikan kita siang dan malam. Itu nikmat Bapak Ibu. Nah, kita bisa merasakan nikmat siang dan malam jika seseorang itu sudah berada di daerah yang tidak mendapatkan siang dan malam secara bergantian, baru merasakan, ya Allah, enak ya di Indonesia. Ya di misalkan satu daerah yang daerah bagian daripada Rusia, minusnya bisa sampai minus 50 sampai 70 derajat Celcius. Jadi kalau jualan ikan di luar, itu sudah membatu dan sebagainya, karena saking dinginnya. Dan jangan sampai kemudian tidak menutup telinga dan jari jemari. Kenapa? Kalau keras itu bahaya, sakit gitu. Nah, kita berada di musim di daerah yang bisa lihat siang dan juga malam. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Ba'da dzalika, setelah itu, wal arda, bumi, dahaha, Allah hamparkan untuk bisa ditempati. Bumi ini bisa kita tempati. Jangan mengatakan, oh kan dari dulu memang seperti ini. Bukan. Allah yang menghamparkan sehingga bisa ditempati. Dan kalau kita lihat tempat-tempat kemudian yang jauh dari sini adalah yang pertemuan antara lempeng satu dengan yang lain sehingga membentuk satu gunung, itu kan tidak bisa ditempati. Tidak ada kandungan tanahnya, misalkan tidak ada kesuburan di sana, tidak ada mata air. Siapa yang mau menempati daerah tersebut? Dan itu sangat luas. Daerah yang seperti itu sangat luas. Kita berada di daerah yang kemudian ditundukkan oleh Allah, dihamparkan oleh Allah tempat ini, bumi ini, sehingga bisa ditempati. Bikin bangunan bisa berdiri, bikin rumah kemudian bisa kokoh. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Akhraja minha,
dari bumi itu, kembali kepada al-ardo. Dari bumi itu akhraja, Allah mengeluarkan ma'aha, airnya, wa mar'aha, dan mar'a, tempat penggembalaan. Kan kalau ra'in penggembala, kalau mar'a tempat menggembala. Jadi di situ berarti ada rumput yang tumbuh. Ada rumput yang tumbuh sehingga kemudian bisa dikonsumsi oleh binatang ternak yang digembala. Nah, ini menjadi penting jamaah rahimakumullah, hal-hal yang demikian ini. Bukan karena tiba-tiba, tapi Allah lah yang kemudian menjadikannya seperti itu. Jadi kita ini menempati tempat yang dijaga oleh Allah dan sudah ditundukkan oleh Allah. Wal jibala, dan gunung-gunung arsaha, dipancangkan dengan kokoh. Jadi gunung itu kemudian tidak berterbangan sampai nanti terjadi hari kiamat. Watakunul jibalu kal ihnil manfush. Baru kalau sudah datang hari kiamat, gunung yang besar, yang kokoh itu nanti baru akan diterbangkan oleh Allah, bagikan bulu yang berhambur-hamburan. Bapak Ibu, gunung berapi itu berapa kilo? Yang di Sleman, yang di Kaliurang berapa kilo Pak Ali beratnya? Nggak ada yang tahu tuh, karena nggak ada yang pernah menimbang. Yang sebesar itu, watakunul jibalu kal ihni, saat terjadi hari kiamat itu bagikan kemudian bulu yang keringan yang kemudian terbang. Misalkan kalau kita dalam kehidupan sekarang ada bulu kecil, baru kita gerakkan tangan kita di bawahnya, itu dia sudah kayak terpontang-panting. Dan gunung sebesar gunung Merapi itu nanti akan seperti bulu yang berterbangan, saking ringannya. Lantas bagaimana manusia, Bapak Ibu, yang misalkan mohon maaf kita yang kemudian 70 kilo 80 kilo itu nggak seberapa. Maka bagaikan aneh-aneh laron, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Jadi manusia itu bagaikan kayak aneh-aneh farash. Jadi laron, pernah makan laron Bapak Ibu? Laron binatang apa niku? Lare laron. Nah ini laron. Ini, ayo siapa yang pernah? Berarti yang pernah makan ini mungkin generasi 70-an 60-an nggih. 80-an pun ada yang makan ini. Jadi kalau dia sudah keluar tuh Bapak Ibu, itu nanti kan kemudian terus tampah, dikasih digelar, dikasih apa Bu? Di tengah-tengah Bu? Dikasih air. Nah, nanti terus pada datang ke situ dan sebagainya. Setelah dapat banyak diapain? Setelah dapat banyak, ya setelah dapat banyak nanti ditom, nopo dipepes, nopo digemblek, nopo. Nah itu yang dulu. Nah kalau kita lihat orang yang wataku yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, jadi dia itu seperti laron. Dalam surat apa mereka al-qari'ah mal qari'ah. Tadi mana al-qari'ah? Al-qadar, al-qari'ah menikah. Farashil mabsus, bagikan laron yang berterbangan. Kenapa harus laron? Kenapa Allah memilih laron? Kan di dalam Al-Quran kurang lebih ada 20 nama hewan, kurang lebih nih 20 nama hewan yang tersebut di dalam Al-Quran. Salah satu adalah laron. Nih, laron yang berterbangan. Kenapa milih laron? Laron itu kalau terbang Bapak Ibu, itu tidak satu arah, ke kanan semua, ke kiri semua, enggak. Acak adul, dan kemudian nabrak satu dengan lain. Bapak Ibu kalau lihat di persawahan, di saat keluar laron di pagi hari pakai kendaraan mobil, itu kadang tertabrak sama laron, dia nabrak. Jadi saat terjadi hari kiamat nanti, manusia itu annasu, manusia yang tidak beriman terhadap hari akhir, dan kemudian masih Allah biarkan hidup sampai terjadi hari kiamat, sehingga dia bisa menyaksikan hari kiamat yang dia dustakan. Maka saat itu kal farashi, seperti laron al mabsusi yang berterbangan. Nggak ada yang kemudian senang, wah saya bisa terbang ya gitu. Nggak ada yang senang. Tolong saya di videoin. Siapa yang mau nonton? Itu hari kiamat itu.
Itu. Jadi manusia akan berterbangan, gunung kal ihnil manfus, seperti bulu yang berhamburan. Nah, maka di sini Allah menggunakan wal jibala arsaha, dan gunung yang dipancangkan dengan kokoh untuk menjaga keseimbangan bumi. Salah satu dari sekian banyak manfaat gunung itu adalah menjaga keseimbangan bumi, Bapak Ibu. Jadi gunung itu juga menjaga keseimbangan bumi. Maka kalau yang gunung tadi sudah Allah hambur-hamburkan, bumi menjadi tidak seimbang dan goyang. Goyangnya menghasilkan kehancuran. Mata'an lakum wali an'amikum. Mata'an yang Allah keluarkan dalam bentuk kemudian ada air keluar dari bumi, kemudian ada tanaman, itu mata'an lakum. Semua disediakan untuk kesenanganmu. Wali an'amikum, untuk hewan ternakmu. Rumput-rumput tadi untuk hewan ternak, dan tanaman itu juga untuk kita. Ada tanaman yang bisa kita makan, Bapak Ibu. Tanaman nopo niku? Sayur nopo? Kangkung, bayam, ini kan tanaman yang bisa kita konsumsi. Nah, inilah jamaah rahimakumullah, secara maknanya kita mendapatkan. Mari di sini kemudian saya mengutip dari Ibnu Khaldun, menggambarkan bahwa keadaan manusia yang terlalu mengagungkan kemampuan logika tanpa mengasah kalbunya. Jadi manusia itu ketika dilihat, ketika ditantang, itu terlalu mengasah logika. Dia ngasah logika, gampang, nggak mungkin gitu. Maka sama seperti orang yang tidak beriman terhadap hari kebangkitan. Kalau diingatkan oleh Allah bahwa kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dan akan dimintai pertanggungjawab, nggak mungkin, karena menggunakan logika. Logikanya adalah akal pikirannya. Orang kalau sudah mati, Bapak Ibu, kan sudah ya nggak hidup lagi, badannya kemudian akan rusak, kemudian juga akan dimakan oleh hewan yang ada di tanah, ya selesai. Ngapain kemudian dibangunkan? Inilah persepsi orang-orang yang tidak beriman terhadap hari kebangkitan. Maka bagaimana manusia dengan otaknya yang hanya sebesar timbangan emas mau digunakan untuk menimbang alam semesta? Manusia ini, mohon maaf, otak kita kan tidak banyak kan, cuman ini kan. Kalau misalkan otak manusia, mohon maaf, ditimbang, katanya ya segitulah, berapa kilo Pak otak manusia itu? Pinten Bapak Ibu yang kemudian di kedokteran, yang kecil itu mau kemudian dipakai untuk menimbang alam semesta, nggak sampai. Alam semesta ini sangat luas alam semesta ini, pikiran kita nggak nyampai. Paling kemudian yang sekarang ini dari waktu ke waktu kemudian terbongkar. Misalkan kalau kita nanti lihat planet terjauh nopo toh Bapak Ibu, planet yang terjauh dari bumi, Pluto. Dulu Pluto sekarang masih nopo beten. Atau kemudian ada yang lain. Oh, kok nggak mau dia? Neptunus loh, kok jadi Neptunus? 4,3 miliar kilometer. 4,3 miliar kilometer, Bapak Ibu. Miliar kilometer bukan miliar rupiah, tapi miliar kilometer. Nih, dan merupakan raksasa es biru dengan cincin tipis tas salib bernama Triton. Jadi mari kita lihat posisi Neptunus. Ini baru alam semesta Bapak Ibu kayak gini. Coba kita lihat nih, alam semesta yang luas. Kita mau melihat gambaran-gambaran seberapa kecilkah kita. Mungkin ini mudah-mudahan bisa menjadi ilustrasi. Nah, ini yang mau kita sampaikan tadi. Kita mulai Nah, mana yang besar ini? Bapak Ibu, kita mulai dari sini. Nah, ini yang kemudian mau saya tampilkan. Seberapa kecilkah kita? Ini nanti lihat ke atas gitu. Bisa enggak? Nah, ini nanti kita lihat terus ke atas. Nah, bumi, ini bumi Bu, ini planetnya. Bumi di sini, ini masih di sini. Ini matahari kita. Nah, ini adalah planet kita di sini. Matahari, no. Kita
kita lihat di sini tadi kumpulan, jadi satu kumpulan, ada namanya sendiri ini kecil, ada yang lain loh, ada yang lain ini sama seperti sebanyak tadi, kumpulan lagi, kumpulan jadi satu lagi. Nah, bulat di dalamnya ada tadi kita. Nah, ternyata banyak bulat-bulatan lagi. Nah, terus, jadi kalau kita lihat, Pak, jadi melihat posisi kita, kalau mau sombong, apa yang mau disombongkan? Itu kan sangat kecil, Pak. Jadi, kalau misalkan ada dua orang yang bertikai masalah tanah, ini tanahku rebutan tanah. Itu sesuatu yang kecil, ternyata ada yang lebih besar, alam semesta ini. Maka Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu lebih besar daripada alam semesta ini secara zatnya dan secara kekuasaannya. Nah inilah kemudian kita lihat lagi betapa kecilnya kita itu. Ini bumi tengah ini yang planetnya kita, galaksi Bima Sakti ya ini. Nah ini jatuh ke galaksi Bima Sakti. Nah, ternyata ada banyak. Pernahkah kemudian kita berpikir bahwa di tempat yang lain mungkin ada makhluk gitu? Nah, itu sangat luas Bapak Ibu. Itulah kemudian ini yang kemudian tadi menjelaskan di sini Bapak Ibu. Otak kita yang kecil itu, yang kalau ditimbang sebesar timbangan emas, apakah bisa mau dipakai untuk menimbang alam semesta yang sangat luas ini? Artinya adalah kita itu terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Aku tidak memberikan ilmu kepada kalian kecuali sedikit. Nah, Allah yang memberikan ilmu kepada kita dikasih ilmu yang sedikit. Maka tadi untuk mencari kemudian mencari planet yang terbesar, yang terjauh, ada kemudian planet solar apa G? Planet yang kemudian bisa bintang yang bersuara ketukan, pulsar. Ini adalah bintang yang kemudian memiliki ketukan. Pulsar si bintang pengetuk. Jadi, ketika kita bahas atorik, ini kan sudah kita singgung. Pulsar adalah jenis bintang neutron yang sangat kecil, ada suara tuk, yang menghasilkan sinyal pulsasi periodik dalam rentang gelombang elektromagnetik tertentu. Bintang pulsar terbentuk dari hasil ledakan supernova, di mana inti bintang yang cukup besar runtuh dan menjadi sangat padat dan kecil. Karakteristik dari bintang pulsar adalah sangat padat dan memiliki medan magnet yang sangat kuat. Dia punya suara tuk. Pulsar dapat berputar dengan sangat cepat dengan beberapa gitu. Maka dengan wasama iwa tarik. Tarik adalah pengetuk. Dan seperti inilah suara ini suaranya. Yang direkam para ilmuwan. Dengar ya, Pak? Niku suara di bintang, Pak. Dan itu direkam oleh manusia, oleh NASA. Maka ketika Allah berfirman was-sama'i wat-tariq, demi langit at-tariq yang kemudian bersinar dengan terangnya. At-tariq adalah pengetuk, tuk tuk tuk, maka dia bersuara, Pak. Nah, itulah kemudian kita banyak kemudian kelemahan yang kita miliki yang Allah kemudian sudah mention di dalam firman-Nya. Nah, jamaah rahimakumullah, isbatul ba'si, bagaimana kemudian ketika Allah menguatkan bahwa menyebutkan lagi, mengulangi lagi dan mentakkid lagi bahwa kita akan dibangkitkan. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samka fasawwaha. Hal antum ayyuhan nas as'abu khalqan, manusia, apa kalian itu apakah menciptakan, membangkitkan kalian setelah ba'dal maut, setelah mati itu termasuk yang paling susah? Tidak susah, sangat tidak susah untuk membangkitkan manusia setelah kematiannya. Bi'sakum
asyaddu indakum wa fi taqdirikum min khalqis sama. Apakah membangkitkan kalian dari kematian yang sudah hancur itu lebih susah daripada menciptakan langit? Tidak. Tidak. Jadi di sini bukan susah artinya adalah susah dilakukan oleh Allah. Kerumitannya kalau kerumitan penciptaan langit-langit dengan manusia itu lebih rumit penciptaan langit-langit Bapak Ibu. Bagi kita yang kemudian menelitinya. Kalau manusia kan sudah di bumi nih, tinggal diteliti. Tapi kalau langit kan kemudian harus menggunakan alat untuk menjelajahi, untuk kemudian mengambil sampel untuk diteliti. Manusia kan sudah di bawah. Artinya bagi kalian wahai manusia, langit itu susah untuk kalian jelajahi. Sampai sekarang pun kita belum selesai. Kalau misalkan menyerahkan ke NASA misalkan, itu pun belum selesai menjelajahi alam semesta, belum selesai. Baru sekecuil kalau kita lihat dari tampilan yang tadi di dalam media sosial. Ternyata masih luas. Nih, manusia kan sudah dikaji manusia itu. Bahkan kemudian di barat ada ilmuwan yang meneliti orang kesurupan secara ilmiah. Jadi orang kesurupan kerasukan jin itu diteliti. Apa yang terjadi? Apa yang masuk ke dalam dirinya? Itu diteliti Bapak Ibu. Artinya kan bisa diteliti. Orang yang kemudian meninggal masih dalam hitungan beberapa detik setelah meninggal, otak masih bekerja, kemudian dilihat menggunakan alat, nanti akan mati juga. Tapi hitungan beberapa detik itu masih kemudian ada tanda-tanda mati, ada tanda bekerja sebelum kemudian habis mati. La syakka bi anna sama asyaddu khalqan. Tidak diragukan lagi bahwa menciptakan langit itu asyaddu khalqan, lebih susah. Tapi Allah tidak merasakan susah. Di sini adalah lebih rumit untuk kemudian dijelaskan oleh kita selaku manusia. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Maka dalam surah Al-Ghafir ayat 57, penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan bumi. Maka kalau kita lihat tadi suratnya adalah 47. Kita lihat di sini ayatnya adalah 57. Kita lihat surat pinten tadi kok malah kelewatan. Ayat surat 40. Di surat 40 Ghafir ayatnya ayat 50 pinten Pak? 57. Nih, penciptaan langit dan bumi itu sungguh lebih besar daripada penciptaan manusia. Tapi kebanyakan manusia kemudian tidak mengetahui. Ini kemudian sudah disebutkan oleh Allah dalam surah Ghafir ayat 57. La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi itu sungguh lebih besar daripada penciptaan manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak mau mengetahuinya. Maka inilah kemudian berkaitan dengan kebangkitan manusia dari kubur. Titik fokusnya adalah ayat ini juga dimention. Mereka berdebat tentang pemberitaan ayat-ayat Allah adalah pada kebangkitan manusia dari kuburnya. Allah membantah. Jadi orang itu selalu membantah, yang tidak beriman kepada Allah membantah tidak mungkin, dan tidak mungkin. Allah Maha Kuasa, ya, Allah Maha Bijaksana. Kebijaksanaannya Allah itu kemudian menjelaskan kepada kita Bapak Ibu, kalian itu akan dibangkitkan loh ya. Jadi harus dipersiapkan. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Kalian siapkan. Jadi kita harus mempersiapkan. Jadi informasi ini tidak disembunyikan, tidak kemudian diam-diam kemudian disembunyikan, tidak. Allah sampaikan. Sehingga di saat hari kebangkitan nanti, kalau ada yang dibangkitkan dari kubur kemudian protes, loh, kenapa saya dibangkitkan? Saya tidak bersedia, saya tidak mau, saya lebih memilih untuk mati. Nggak akan bisa. Sudah dinaskan di dalam surah Ghafir ayat 57, sudah dinaskan akan dibangkitkan untuk bangkit manusia itu bangkit dari kubur. Kalau pernah lihat film Bangkit dari Kubur Wali, bukan film itu. Dalam arti adalah bangkit dari kubur itu akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing kita. Dulu masa mudanya kita seperti apa? Kita habiskan untuk apa? Ayo malam tahun baru kemarin pada kemana? Pada ngapain? Itu akan dimintai pertanggungjawaban. Termasuk ketika sudah sepuh, apa yang dilakukan pun juga akan dimintai pertanggungjawaban.
Faman qadara ala khalqis sama'i dzatal ajram al-azimah, sesiapa yang mampu menciptakan langit-langit dengan seluk-beluk dan kemudian sangat rigid itu dan agung itu, maka akan mudah juga membangkitkan manusia. Yang susah bagi manusia itu mudah bagi Allah, apalagi seperti menciptakan langit, apalagi membangkitkan manusia yang kecil, yang tubuhnya adalah kecil. Kita punya tulang, namanya tulang nawawi. Tulang apa itu? Yang susah untuk hancur, tulang apa? Tulang ekor. Dari tulang ekor inilah kemudian susah untuk hancur. Dari sini kemudian ada hadis menyebutkan manusia akan dibangkitkan. Nah Ustaz, kalau misalkan tulang ekornya hancur berarti nggak dibangkitkan? Tetap dibangkitkan. Bahkan jadi jemari yang kemudian sudah hancur pun bisa disusun rapi seperti semula. Muncul pertanyaan lagi, Ustaz, mohon maaf Ustaz, kalau ada yang misalkan korban dari satu kecelakaan dan hancur lebur, tercecer sehingga tidak bisa dimakamkan, apakah bisa dibangkitkan? Bisa dibangkitkan dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kemudian Allah menguatkan kepada kita, semua akan dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban. Jadi bukan hanya kemudian orientasinya adalah di dunia yang sekali ini harus kemudian survive hidupnya, harus makmur, tapi harus menyiapkan akhiratnya. Hati-hati, jangan kemudian tertipu dengan kondisi dunia untuk mengangkat kewibawaannya, tetapi kemudian lupa menyiapkan akhiratnya. Kadang ada yang berwibawa menunjukkan, ini loh saya, kamu nggak tahu siapa saya, seolah-olah mau menang-menang sendiri, menunjukkan kekuasaannya. Ingat, semua akan mati dan semua akan dimintai pertanggungjawaban dan dibangkitkan dari kematiannya. Nah, summa bayanallahu ta'ala sifata khalqis samawati wa annahu banaha bidhammi ajzaiha ba'daha ila ba'd. Allah menjelaskan terkait bagaimana Allah menciptakan langit dan kemudian saling berkaitan satu sama yang lain. Coba Bapak Ibu kemudian tadi kalau misalkan sudah hilang tadi ya, planet yang terjauh ini ya. Kalau diperhatikan kan kemudian ada keterkaitan satu dengan yang lainnya, satu dengan yang lainnya. Ini seberapa pencerkah kita, seberapa luas alam semesta misalkan kalau kita lihat. Berapa luas alam semesta? Luas alam semesta adalah 93 juta tahun cahaya. Tahukah kamu? Ini kan pendapat dia ya Bapak Ibu ya. Pendapat dia. Nah, kalau kita lihat ini keterkaitan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Nah, keterikatannya. Nih. Kan ini saling terikat satu dengan yang lainnya sehingga membentuk pola dari kejauhan. Nah, ini kan terikat Bapak Ibu. Ini dari satu keterikatan satu dengan yang lainnya. Ini yang kemudian yang besar, galaksi Bima Sakti yang kita tempati ini. Ternyata juga ada galaksi-galaksi yang lain, jumlahnya miliaran. Galaksi-galaksi kayak gini. Kalau berkumpul jadi satu, jadilah seperti ini. Ternyata adalah satu titik yang besar. Dan ini ternyata bagian dari satu dari sekian banyak. Nah, itulah kemudian menggambarkan betapa kemudian Allah menciptakan yang seperti itu aja mudah, apalagi kemudian membangkitkan manusia. Nah, dilanjutkan lagi jamaah rahimakumullah, ini kemudian hanya menguatkan bahwa ingat akan dibangkitkan dan dibangkitkan. Jadi apa jadinya ketika kemudian manusia tidak mengingat kebangkitan, itu akan menjadi lost control. Kalaupun berucap, berkata, itu tidak dikontrol. Tapi kalau kita kemudian ingat bahwa kita akan dibangkitkan, dimintai pertanggungjawaban, kita akan menjadi hati-hati ya kalau berucap, kan nanti akan diminta pertanggungjawaban. Kalau mau makan, hati-hati, jelas lihat ini halal atau haram, lihat halal makan, haram tinggalkan. Halal makan, lihat bagi tubuh sesuai tidak, tubuh menerima atau tidak menerima, jangan. Cari halal yang lain yang bisa diterima oleh tubuh. Terus begitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita ingat bahwa nanti kita akan dibangkitkan. Yang di saat marah pun demikian. Ingat ya, kalau lagi marah jangan sampai kemudian kebablasan. Stop. Berhenti di sini saja. Jangan sampai nunggu di depan baru berhenti. Di sini saja marahnya berhenti. Jangan dilanjutkan.
Karena kalau dituruti nanti lebih besar madarat yang ditimbulkan, bahaya yang dimunculkan itu akan menjadi lebih besar. Nah ini kan kalau kita ingat kebangkitan. Tapi kalau tidak ingat kebangkitan, tidak ingat kemudian dibangkitkan oleh Allah, ya kemudian menjadi loss. Aji pong nak pong no, mumpung berkuasa udah menggaruk-garuk, kemudian merusak dan juga mengambil keuntungan sendiri. Ingat nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Malamnya menjadi gelap, siangnya menjadi terang. Jadi ja'ala laila sama'a muzliman. Allah menjadikan malamnya langit itu gelap gulita. Wa abroza'an wa anara naharuha. Maka di siangnya itu akan menjadi terang. Bahkan saking terangnya siang itu sampai bintang di langit tidak bisa dilihat dari bumi di siang hari. Karena saking kuatnya matahari. Dan kalau kita lihat tadi, sekalipun matahari kalau kita lihat secara langsung dengan mata telanjang itu tidak baik, tidak kuat mata kita, ternyata adalah merupakan bagian kecil dari alam semesta yang luas ini. Yang kita lihat besar itu ternyata adalah kecil. Bagaimana dengan Allah yang maha besar? Dan yang kita mengukur diri kita, oh berarti kita ini tidak pantas untuk menyombongkan diri. Allah yang kemudian maha besar saja kemudian tidak sombong, masa kita yang sangat kecil kemudian menyombongkan. Jamaah rahimakumullah, dan siang malam saling berganti. Waqtilaful fusul munakhan salihan lil 'isyi wasakani. Jadi ada kemudian musim, pergantian musim. Alhamdulillah musim kita, berapa musim Pak kita di Indonesia? 2. Nek di Jogja berapa musim? Sekarang ini banyak musim nikah nih. Besok Sabtu itu ada undangan nikah juga banyak itu. Undangan nikah, ada musim rambutan, musim durian dan sebagainya. Banyak, itu bagus untuk kehidupan kita. Kita di bumi itu sangat kemudian cocok Bapak Ibu. Maka kalau kita lihat kebutuhan oksigen di bumi itu sangat tercukupi, yang itu tidak ditemukan di planet yang lain. Sekarang ini kan penelitiannya di Mars, planet Mars itu, planet-planet yang lain, ada sumber air nih, kemungkinan ada kehidupan. Iya. Tapi kan masih dalam penelitian. Siapa yang mau tinggal di sana? Wah, nanti kalau bumi penuh, kemudian nanti akan pindah kemudian ke sana. Dan enggak. Kita berada di bumi sudah cocok Bapak Ibu. Sudah cocok, sudah sesuai kemudian dengan kondisi kita yang ada di sini. Jadi kita kemudian bisa menikmati kehidupan, kita kemudian bisa menikmati musim dingin, kita merasakan dingin tapi tidak begitu dingin. Musim panas kita merasakan kehangatan dan juga tidak terlalu kepanasan. Nah, inilah kemudian salihan lil 'isyi wasakani. Cocok untuk kehidupan dan juga bertempat tinggal. Jadi kemudian sangat cocok kalau kita kemudian tinggal di bumi ini karena sudah Allah siapkan dan sudah Allah sediakan. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Allah kemudian menghamparkan bumi sehingga kemudian bisa ditempati. Bahkan kemudian kita merasa nyaman. Tapi bagaimana kalau terjadi gempa? Kenapa masih bisa merasakan gempa? Gempa itu hanya satu titik Bapak Ibu, hanya satu tempat yang ini tidak merasakan. Tapi kalau kiamat semua akan bergetar dan semua akan hancur pada waktu yang sama. Itu, maka tidak ada tempat untuk melarikan diri. Ainal mafar? Mau lari kemana? Mau kemudian sembunyi di mana? Walau kuntum fi burujim musyayyada, sekalipun di dalam bunker yang kuat pun akan mati ketika hari kiamat. Udah mau lari ke misalkan kapal selam ke dalam air, masuk ke Palung Mariana yang paling dalam itu, Palung Mariana, tetap juga akan mati. Kenapa? Karena air laut semuanya akan manas mendidih dan bumi akan memuntahkan isinya. Udah kalau gitu kita terbang aja. Terbang, bagaimana terbang? Terbang kemudian Allah membuka pintu-pintu langit dan menjatuhkan semua benda-benda yang ada di langit. Tadi kalau kita lihat jumlah bendanya langit, ada berapa banyak jumlah bendanya langit? Sangat banyak. Jumlahnya akan sangat banyak ini yang benda-benda di langit. Akan banyak. Mau lari kemana? Ainal mafar? Tidak ada tempat kembali. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sehingga kemudian menjadikan kita harus introspeksi dan kemudian melakukan muhasabah bahwa kita itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sebenarnya benda-benda Bapak Ibu. Ini kan barang-barang ini. Benda ini meskipun kelihatan kayak debu ya. Iya, debu dari kejauhan memang kayak debu dari kejauhan. Tapi kalau dari dekat, ternyata kemudian berapa kali lipatnya dari ukuran bumi.
Ternyata besar, iya, kok bisa ngambang? Allah Maha Kuasa, atas kekuasaan Allah yang kemudian itu bisa tertahan di atas sana. Nah, dalam surah di sini kemudian disebutkan bahwa dalam surah Fussilat bagaimana kemudian Allah menunjukkan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa menempati bumi dengan tenang, ya. Summa awdaha ma tamma fi asna'id duhuri min i'dadi wasailil hayat wal ansh. Allah tidak hanya kemudian menciptakan langit, kemudian menciptakan bumi begitu saja, tidak. Allah hiasi. Langit itu dihiasi dengan menurunkan hujan. Bumi kemudian dipersiapkan, ada tanaman yang tumbuh dari balik tanah. Kemudian itu untuk kehidupan kita, sehingga kita sebagai petani misalkan bersyukur pada Allah, menyebut nama Allah ketika apa yang ditanam kemudian bisa tumbuh dan kemudian bisa berbuah dan bisa dipanen. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Jadi tidak hanya menciptakan bumi, tapi kemudian Allah mengeluarkan ini. Ya, ada airnya, ada tanamannya, kemudian ada gunung yang berdiri kokoh untuk menjaga keseimbangannya. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Semua untuk kita, Bapak Ibu. Silahkan dinikmati. Tapi jangan salah ya. Kalau misalkan ada orang nanam pisang kemudian diambil, ini kok kamu ngambil pisang saya? Ini kan semuanya dari Allah. Allah yang menumbuhkan. Ini loh ayatnya surah An-Nazi'at. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'al lakum wa li'an'amikum. Jelas toh? Allah yang kemudian menumbuhkan dan ini untuk kita semua, bukan untuk kamu. Tapi kan ini pisangnya punya saya. Yang nanam bukan punya Allah. Bukan punya saya. Ini harus ngaji itu kayak gitu. Iya, semuanya milik Allah. Siapa yang merawat dan siapa yang menjaganya itu. Jangan-jangan nanti mohon maaf malah direbut rumahnya. Ini rumahnya Allah dan sebagainya. Kemudian ditempati. Nah, tidak boleh. Jadi apa yang kemudian bisa kita saksikan di bumi ini memang Allah ciptakan untuk kita apa? Memudahkan dalam beribadah kepada Allah. Jadi kemudian harus banyak-banyak bersyukur. Allah sudah kasih kemudahan. Misalkan ya obah, apa Pak? Obah mama. Siapa yang bergerak, insya Allah dia bisa makan. Bergerak, bertanya, bekerja, membantu, bisa makan. Kita dengarkan azan terlebih dahulu.
Jamaah rahimakumullah, setelah semua yang Allah ciptakan di bumi ini, kemudian Allah jelaskan di sini dalam tafsirnya, wa ja'ala ta'ala kulla dzalika manfaatan wa faidatan aw tamti'an lakum ayyuhan nas. Semua untuk kita. Maka kemudian kita petik dengan cara yang baik, tidak menunjukkan rasa rakus, tamak untuk mengambil apa yang Allah munculkan dari bumi ini. Ngambil secukupnya, bukan rakus. Kalau mau menebang pohon, ya tebanglah secukupnya. Jangan kemudian terus geragas ini kenapa? Rakus. Jadi kita sendiri ya makan kan paling maksimal berapa piring tuh? 2 piring kan. Kita cukup. Tapi kalau merasa itu kan punya saya, ya monggo. Kalau waktunya dipanen silahkan dipanen. Yang jelas kalau misalkan bukan punya miliknya, jangan pakai aji mumpung berkuasa kemudian menggunakan kekuasaan dalam hal yang tidak semestinya. Itu yang kemudian ingat akan dibangkitkan dan akan diminta pertanggungjawaban. Gampang Ustaz, selesai, nanti saya umroh tobat selesai urusan. Gimana? Enak kali. Kalau ada hak manusia, anak Adam yang terambil, itu tobatnya tidak cukup demikian. Harus kemudian mengembalikan hak itu kepada pemiliknya dan meminta maaf kepada pemiliknya karena haknya telah terambil, terenggut. Baru kemudian meminta kepada Allah SWT ampunannya. Nah, inilah jamaah rahmatullah sebagai tadabbur kita pada malam kali ini, bahwa semua akan kemudian dibangkitkan dan semua kemudian akan dimintai pertanggungjawaban. Dan insyaallah pada berikutnya nanti ada jazau fariqain nas fil akhirah. Ada balasan terhadap 2 kelompok di akhirat nantinya. Maka nanti kita akan lihat siapakah 2 kelompok ini dan balasan seperti apa yang Allah akan berikan di akhirat nantinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.